Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita kembali berjumpa ya di mata kuliah Information Retrieval. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai hal yang penting, melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu term vocabulary dan text preprocessing. Nah, tahapan ini sangat penting serta nanti akan teman-teman praktekkan secara lebih mendalam pada sesi praktikum dengan menggunakan modul praktikum yang sudah kita siapkan. Oke, jadi kalau teman-teman masih ingat ya, pada saat di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas bagaimana model pencarian klasik ya untuk memperoleh informasi, yaitu diawali dari misalnya kebutuhan pengguna, gitu ya. Dari kebutuhan pengguna, kemudian pengguna tersebut mengidentifikasi dari kebutuhannya informasi apa yang kemudian diperlukan, gitu ya. Nah, dari informasi yang diperlukan kemudian dilakukan query, ya, query atau perintah pencarian ya yang secara spesifik kita masukkan ke dalam search engine. Kemudian search engine mencari informasi berdasarkan query tadi dari collection ya, sekumpulan dokumen yang sudah diindeks oleh search engine sehingga memperoleh result ya atau hasil. Nah, kalau result atau hasilnya ini kurang memuaskan, maka dilakukan perbaikan dari query-nya atau query refinement. Ya, kemudian query tersebut diulang lagi. Ya, setelah diperbaiki diulang lagi, kemudian dimasukkan ke dalam search engine. Demikian yang kita lakukan secara berulang-ulang sampai pengguna tersebut merasa bahwa kebutuhannya sudah terpenuhi atau informasi yang diharapkan sudah ditemukan dari search engine ya. Nah, ini apa yang kita lakukan pada model pencarian klasik. Misalnya gitu ya, kebutuhan penggunanya adalah bagaimana memusnahkan gangguan tikus di kawasan perumahan gitu ya. Nah, informasi apa yang kita perlukan yaitu misalnya bagaimana kita menangkap tikus misalnya, tapi tanpa perlu dibunuh gitu ya. Karena kalau hanya memusnahkan saja, ini kan kebutuhannya, tapi mungkin kita butuh informasi yang lebih spesifik, misalnya informasi tentang penangkapan tikus tanpa perlu kita membunuhnya, gitu ya. Nah, tapi di sini tentu saja nih ya, teman-teman semuanya, bagaimana kita menafsirkan dari kebutuhan kita sebagai pengguna, gitu ya, menjadi sebuah informasi yang diperlukan, bisa saja mengalami miskonsepsi, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kita ada salah formulasi gitu ya. Misalnya, kita sudah menentukan bahwa informasi yang kita perlukan adalah bagaimana kita menangkap tikus tanpa perlu dibunuh gitu ya. Nah, bagaimana mengetikkan informasi ini gitu ya menjadi sebuah query di dalam search engine ya. Nah, misalnya kemudian kita membuat query-nya adalah perangkap tikus hidup gitu ya di dalam search engine. Nah, ini kita bisa ada kemungkinan ada salah formulasi di dalam keywords atau query yang kita gunakan, apakah bisa menangkap informasi yang tadi kita perlukan, gitu ya. Nah, sehingga di fokus kita untuk pertemuan ini kita akan mencoba bagaimana search engine itu melakukan pengumpulan, gitu ya, pengumpulan informasi atau pengumpulan data dari collection dari dokumennya. Gitu ya, ini akan kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, mungkin akan perlu saya ingatkan kembali apa itu collection yang sebenarnya sudah kita singgung gitu ya di pertemuan sebelumnya. Jadi collection ini adalah merupakan koleksi dokumen yang memang dia bisa dibaca oleh mesin, itu kata kuncinya. Baik koleksi tadi itu dikumpulkan secara online maupun offline. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kumpulan artikel berita online yang kita peroleh dari pencarian di internet. Ini saya berikan contoh. Ini adalah contoh-contoh kumpulan artikel dari berita online, gitu ya. Kebetulan ini topik-topik terkait dengan finance. Nah, kemudian kumpulan status media sosial yang saat ini sedang trending. Ya, kemudian apalagi kumpulan skripsi mahasiswa, laporan penelitian dan tugas kuliah gitu ya yang memang sudah dikumpulkan secara digital.
oleh perpustakaan, gitu ya. Nah, sehingga ini yang kita maksud sebagai collection, ya, koleksi dari dokumen. Nah, kemudian kan muncul pertanyaan ya teman-teman. Kalau sudah kita peroleh dokumennya, gitu ya, lalu bagaimana kita mengekstraksi, ya, mengekstraksi informasi dari sana? Kita melakukan penguraian dokumen tersebut menjadi informasi-informasi yang lebih kecil. Nah, tahapan ini kita sebut sebagai parsing, gitu ya, tahapan sebagai parsing. Nah, pada saat melakukan parsing atau penguraian dokumen ini, ada beberapa tantangan yang biasanya kita hadapi. Yang pertama adalah format filenya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Apakah format file dari dokumen itu, apakah dia PDF, gitu ya? Nah, tentu saja akan memerlukan metode pembacaan yang khusus, gitu ya. Apakah HTML, gitu ya? Apakah dari Word, ataukah dari XML, dari Excel, dan seterusnya. Masing-masing formatting file memerlukan aplikasi pembacaan yang berbeda, gitu ya. Nah, yang kedua adalah bahasa penulisan. Nah, ini juga penting. Apakah dia bisa dari bahasa Indonesia kah, dari English, dari Japanese, dan seterusnya. Nah, ini menjadi concern bagi kita, bagaimana kita bisa menguraikan dokumen tersebut. Yang ketiga adalah karakter encoding atau himpunan pengkodean karakter, ya. Pada saat menuliskan artikel tersebut, kita di dunia elektronik kita mengenal ada beberapa karakter encoding menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan, kemudian menyesuaikan juga dengan kode karakter yang memang kita gunakan untuk menampilkan informasi tersebut. Misalnya, kita apakah menggunakan karakter encoding dari ASCII, kemudian Unicode, UTF, gitu ya. UTF sendiri juga ada beberapa versi, ada UTF-8, ada UTF-16, dan seterusnya. Ya, sebagai contoh misalnya teman-teman semuanya, ini adalah salah satu artikel ya dalam bahasa Jepang. Sedangkan ini adalah bagaimana keyboards yang mendukung untuk pengkodean karakter ya pada bahasa Korea. Ya. Nah, teman-teman semuanya, untuk memudahkan ya, seringkali parsing ini tidak kita lakukan secara ideal. Nah, tapi kita lakukan secara heuristik gitu ya. Karena melakukan penguraian dokumen itu sulit gitu ya. Tadi dari formattingnya, kemudian eh, dari bahasanya, dari encodingnya, sulit mencari kombinasi yang betul-betul terbaik untuk menguraikan dokumen tersebut. Sehingga kita sering melakukan secara heuristik. Heuristik artinya apa? Heuristik artinya adalah kita berharap melakukan pencarian gitu ya untuk memperoleh hasil yang cukup baik saja, cukup baik. Belum tentu dia yang terbaik, namun waktunya cepat gitu ya. Karena kita dihadapkan pada apakah kita bisa melakukan penguraian dokumen tersebut secara sempurna tapi dalam waktu yang lama, ataukah yang cukup baik saja tapi waktunya cepat gitu ya. Nah, seringkali karena kita mengolah dokumen yang berukuran besar dan dokumennya terus berganti gitu ya dengan waktu cepat, maka kita sering melakukan dengan metode heuristik ya. Yang penting waktunya cepat dan hasilnya sudah cukup baik, walaupun mungkin bukan yang terbaik, bukan yang optimal. Nah, contohnya bagaimana kita melakukan penguraian dokumen tadi? Kalau misalnya tadi dari beberapa artikel ini, ini berbahasa Korea, kemudian ini berbahasa Jepang gitu ya. Eh, Mengidentifikasi dokumen tersebut, kita menguraikannya. Secara heuristik ada beberapa tekniknya. Misalnya, jika dokumen tersebut menggunakan Hangul, gitu ya, maka dia dianggap berbahasa Korea. Ya, kemudian jika artikel tersebut menggunakan kombinasi dari kanji, hiragana, katakana, gitu ya, maka dia dianggap berbahasa Jepang. Kemudian jika banyak penggunaan kata the, gitu ya, akan dianggap berbahasa Inggris dan seterusnya. Gitu ya. Belum tentu, gitu ya, belum tentu sebenarnya, belum tentu. Setiap artikel yang ada konten ditulis dengan menggunakan Hangul, maka pasti berbahasa Korea sepenuhnya, belum tentu, gitu ya. Nah, yang ada kanji, hiragana, dan katakananya pasti berbahasa Jepang, belum tentu, gitu ya. Bisa aja kombinasi gitu, dengan bahasa yang lain. Tapi ya tadi belum tentu ideal,
tapi hasilnya cukup baik gitu ya. Ini secara umum bisa mewakili gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai heuristik ya. Kita memperoleh hasil yang secara umum cukup baik dan waktunya cukup cepat ya. Nah, di dalam penguraian dokumen ini sering kita memperoleh beberapa komplikasi ya, komplikasi. Komplikasinya apa? Komplikasinya adalah satu misalnya adalah multibahasa. Multibahasa itu seringkali terjadi gitu ya, apalagi di masa saat ini gitu ya. Pada satu dokumen atau bahkan collection gitu ya, ada banyak bahasa di dalam satu dokumen yang sama gitu ya. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat gitu ya bagaimana suatu artikel ditulis pertama dalam bahasa Inggris, kemudian berikutnya di bawahnya itu ada terjemahan gitu ya dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi artikel ini masuk ke mana nih? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nah, multibahasa. Contohnya lirik lagu, ya, lirik lagu. Di atas berbahasa Inggris, kemudian di bawah misalnya berbahasa Indonesia, misalnya atau national anthem. Misalnya national anthem dari apa namanya negara Jepang gitu ya. Ada lirik aslinya dalam bahasa Jepang, kemudian ada eh, translate-nya di dalam bahasa Inggris. Kemudian ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Jadi ya multibahasa. Sehingga indexing untuk mesin pencari gitu ya, kadang kita harus memasukkan gitu ya term ya atau keywords dari beberapa bahasa secara sekaligus untuk bisa kita melakukan penguraian dokumen tersebut untuk memperoleh informasi. Berikutnya, multiple format ini juga komplikasi. Multiple format artinya bagaimana? Satu kesatuan dokumen berisi campuran format file. Kalau tadi saya sampaikan, formatnya apa nih? Tipe filenya apa nih? Apakah PDF, HTML, atau yang lain? Nah, bagaimana kalau multiple format gitu? Ya, jadi sebenarnya itu satu kesatuan dokumen gitu, tapi campuran format file. Nah, lebih sulit lagi adalah multiple format dan multibahasa. Contohnya apa? Contohnya email. Emailnya berbahasa Indonesia. Body dari emailnya berbahasa Indonesia. Tapi dia ada attachmentnya. Attachmentnya adalah dalam format PDF. In English. Gitu ya. Udah multiple format, multibahasa. Nah, ini menambah komplikasi bagaimana kita melakukan penguraian dokumen tersebut, melakukan parsing pada dokumen tersebut. Nah, kemudian kan muncul pertanyaan, kalau gitu unit datanya mana yang akan digunakan? Contohnya misalnya email berbahasa Indonesia dengan attachment PDF in English. Ini unitnya yang mana? Emailnya kah? Atau attachment-nya kah? Atau kedua-duanya kita anggap sebagai satu kesatuan? Gitu ya. Nah, mestinya kalau kita hanya menggunakan email saja tanpa attachment-nya, berarti ada informasi yang hilang, ya. Ada missing information di sana. Nah, ataukah kita mau memperlakukan hanya emailnya saja atau hanya attachment saja? Nah, unit data mana yang akan kita gunakan? Nah, kita akan lihat di dalam mata kuliah ini beberapa terminologi yang akan kita gunakan. Tadi kita berbicara mengenai unit datanya. Nah, term itu adalah sebutan untuk unit terkecil yang akan diindeks, ya diindeks, indeks oleh kita mau melakukan indeks yang akan kita digunakan oleh mesin pencari atau search engine. Term ini adalah unit terkecilnya, biasanya berupa kata. Jadi term sama dengan kata, secara umum begitu. Nah, dokumen adalah sebutan untuk unit yang dikembalikan sebagai output dari suatu query. Jadi kalau kita melakukan query di search engine, ya tadi misalnya perangkat tikus hidup, gitu ya, kita memperoleh sebuah dokumen. Nah, dokumen ini adalah unit yang dikembalikan sebagai output dari suatu query pencarian. Nah, kemudian collection atau corpus ini merupakan sekumpulan dokumen, ya, sekumpulan dokumen yang tadi kita hasilkan dari output query. Vocabulary ini adalah sekumpulan term yang unik gitu ya di dalam suatu corpus. Artinya apa? Kalau term ini uh, semua kata yang digunakan. Nah, kalau vocabulary gitu ya. Nah, kata-kata tadi itu yang unik yang mana gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam satu dokumen gitu ya, ada 5.000 kata gitu ya, tapi isinya sebenarnya hanya sekitar 200 kata yang diulang-ulang atau digunakan berkali-kali. Maka vocabulary-nya adalah 200 gitu ya. Nah, ada
eh, mekanisme di mana kita bisa menyimpan struktur data ini ya karena kita akan menggunakan Python di dalam praktikum kita gitu ya. Maka di dalam Python ini ada beberapa struktur data pada Python yang sering nanti akan kita gunakan di dalam mata kuliah information retrieval ini. Khususnya ada dua, yaitu list sama dictionary. Ya, list sama dictionary ini yang akan kita gunakan untuk menyimpan informasi dan unit data yang kita peroleh. Yang pertama list, gitu ya, list. Contohnya list itu seperti ini misalnya. List itu sering kita buka dengan kurung siku, gitu ya. Sering kita buka dengan kurung siku. Kurung siku misalnya list itu terdiri dari sekumpulan item, gitu ya. Ini adalah item pertama, gitu ya, item pertama yang memiliki indeks 0, gitu ya, sehingga ini disebut sebagai list 0. Ya, kemudian yang kedua ini ada bagus, gitu ya, list yang pertama. Ini indeksnya 1. Ya. Jadi di dalam list ini kita memiliki indeks dan memiliki itemnya, gitu ya, memiliki indeks dan memiliki item. Nah, keuntungannya di dalam list adalah eh, mudah sekali. Artinya banyak apa namanya tipe file atau tipe data yang bisa dimasukkan ke dalam list. Sebagai contoh, di dalam list ini isinya ada yang berupa numerik atau integer, ada yang berupa string, ada yang juga berupa list lagi. Gitu ya. Jadi tidak harus sama tipe datanya. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristik dari list ini adalah order, mutable, dan duplicates. Order artinya adalah sudah terurut dan tidak bisa kita ubah urutannya. Urutannya tidak bisa kita ubah. Urutan yang mana yang tidak bisa dirubah? Urutan indeksnya. Jadi kalau indeksnya ini dari 0, 1, 2, dan 3, ya indeksnya seperti itu terus. Ya, terurut. Mutable, semua item dapat dimodifikasi kapan saja. Ya, misalnya nih, ini list ke 0 ya, isinya 11. Kita ganti menjadi 12. Bisa nggak? Bisa. Kita bisa modifikasi. Tapi dia tetap urutannya adalah indeks ke 0. Ya, mutable, ya, dan order. Duplicates. Nah, item dengan nilai yang sama diperbolehkan. Contohnya adalah ini kita lihat yang pertama dan yang terakhir sama eh, nilainya gitu ya. Item yang berbeda tapi nilainya sama 11 dan 11. Ini diizinkan di dalam list. Berbeda dengan dictionary. Kalau di dictionary ini adalah pasangan ya, bukan item dan indeksnya ya. Kalau di dictionary adalah key dan value-nya. Key dan value-nya. Dictionary ya, key-nya apa? Key-nya 1, value-nya hijau. Key-nya 2, value-nya orange. Key-nya 3, value-nya putih. Kalau tadi di dalam list gitu ya, indeks itu sudah fix gitu ya dan tidak bisa kita beri nama 0, 1, 2, 3 dan seterusnya karena penghitungan dari Python dimulai dari 0 ya. Tapi kalau dictionary gitu ya, dictionary itu seperti daftar isi, teman-teman sekalian, atau seperti kamus, ya. Artinya key ya atau kuncinya ini tidak harus tidak harus dimulai dari satu, tidak harus di apa namanya berurut satu, kemudian dua, tiga dan seterusnya gitu ya. Tapi misalnya di sini satu dan hijau, saya bisa ganti sebenarnya eh, hijau ini bukan dikodekan dengan key satu tapi dengan key H misalnya. Jadi H hijau, kemudian O orange, P putih, bisa juga. Jadi key-nya itu bebas, ya berbeda dengan di list. Nah, karakteristik dari dictionary ini adalah order dan mutable. Ya. Ordered artinya adalah pasangan antara key sama value-nya ini sudah terurut, nggak bisa diubah urutannya, gitu ya. Jadi kalau key-nya pasangan ini ada di sini, dia nggak bisa kita pindah ke tempat lain, ya seperti ini. Tapi mutable, mutable artinya apa? Semua value-nya dapat dimodifikasi kecuali key-nya. Misalnya key-nya di awal kita sudah tetapkan key-nya adalah satu, ya value-nya adalah hijau, maka kita bisa saja ke depannya merubah nih hijau ini menjadi misalnya merah gitu ya, tapi key-nya tetap ya, key-nya tetap nggak bisa kita rubah. Ini mutable. Duplicates
Duplikasinya boleh nggak? Tidak, ya. Nah, tidak boleh ada duplikasi item, ya. Tidak boleh ada duplikasi item. Nah, ini perbedaan dari list dan dictionary yang bisa kita gunakan nanti di dalam information retrieval ini. Contohnya, kita memiliki sebuah dokumen. Ini adalah dokumen yang biasa kita kumpulkan, ya. Dokumen tentang sebuah artikel di internet. Ya, saya mengambil dari dataindonesia.id. Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, sebanyak 87,43% usaha mikro dan seterusnya. Ya, ini adalah dokumen, ya, yang nanti kita coba ekstraksi misalnya, gitu ya. Nah, eh, bagaimana sih cara mengekstraksinya? Tadi kita sudah membahas mengenai query, ya, query. Query itu artinya adalah penggunaan operasi dasar, ya, pada saat membandingkan string atau string matching. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh teks mana yang kita inginkan. Nah, contohnya kalau tadi kita sudah memperoleh korpus seperti ini, gitu ya, collection dari dokumennya atau hanya dokumen ini saja, saya ingin memperoleh, cari semua baris atau kalimat yang dimulai dengan kata UMKM. Nah, ini adalah query. Kemudian apa lagi? Cari misalnya semua baris atau kalimat yang dimulai dengan huruf besar, ya, atau cari semua baris atau kalimat, gitu ya, yang, ya, memiliki kata terdiri dari huruf besar semuanya. Jadi query mirip seperti teman-teman mempelajari query di dalam database. Teks statistik, nah di teks statistik ini kita menghitung informasi dasar yang tersedia di corpus. Misalnya apa? Kalau kita sudah memiliki dokumen seperti ini dan corpus dari dokumen ini, artinya kumpulan dokumen yang mirip dengan ini, ya, kita bisa menghitung teks statistiknya. Dilihat dari apa? Jumlah kata, misalnya berapa jumlah katanya yang ada di sini, ya. Seberapa besar ukuran dari korpus yang kita peroleh. Jenisnya, jenis kata ini adalah berapa banyak kata yang unik, ya, yang unik. Menandakan apa sih kata-kata yang unik itu? Menandakan adalah perbendaharaan kata, gitu. Seberapa banyak vocabulary, gitu ya, seberapa banyak vocabulary. Jadi tidak hanya jumlahnya kata, tapi juga jenisnya. Ya, kemudian apa? Kemudian adalah frekuensi kemunculan setiap kata. Ini adalah teks-teks statistik yang biasa kita kumpulkan, gitu ya, dari dokumen yang tersedia di korpus yang kita miliki. Oke. Nah, ada beberapa fenomena di dalam frekuensi kata ini, yaitu apa? Beberapa kata itu sangat umum digunakan, gitu ya. Kalau sangat umum digunakan, berarti kan frekuensi kemunculannya itu sangat besar, ya. Contohnya apa? Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita sering sekali menggunakan kata ini, yang, kemudian dan, kemudian dari, gitu ya. Nyaris dalam setiap artikel, nyaris dalam setiap dokumen, kata-kata ini sering sekali muncul, gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, the, of, dan seterusnya. Ini sering sekali muncul, ya. Frekuensinya sangat besar. Nah, padahal kalau secara umum sebenarnya jarang sekali kata-kata itu muncul berulang-ulang, gitu ya. Nah, kebanyakan kata itu sangat jarang muncul, gitu ya. Frekuensinya kecil, kecuali apa ya, beberapa kata-kata yang umum seperti ini. Nah, dan bisa jadi bahwa setengah dari kata-kata pada korpus itu mungkin hanya muncul sekali, gitu ya. Kalau kita lihat, gitu ya, apa dari kata-kata sini yang muncul, gitu ya, muncul hanya sekali, gitu ya. Misalnya koneksi, gitu ya, koneksi. Nah, contoh kata-kata yang munculnya jarang, gitu ya. Kemudian apa namanya, kalimat yang sering muncul, gitu, di sini. Misalnya apa? Misalnya adalah tidak atau tak, gitu ya. Dari, gitu ya. Di, gitu ya. Nah, seperti yang, ya. Nah, sehingga teman-teman semuanya ada yang disebut sebagai Ziplo, ya. Di dalam Ziplo, ya, ini memang di propose George Kingsley Zip, ya, menjelaskan tentang
yang kemudian dia namakan sebagai hukum Zipf atau Zipf law. Ini dia berusaha mencoba menjelaskan adanya hubungan antara frekuensi dan urutan atau rank. Ya, urutan atau rank itu gimana cara mengukurnya? Kalau frekuensi tadi kita sudah tahu ya bahwa kemunculan suatu kata di dalam dokumen atau korpus kita. Urutan atau rank ini gimana caranya? Urutan atau rank ini pertama adalah kita menghitung dulu berapa kali suatu kata itu muncul pada keseluruhan teks di dalam korpus kita. Ya, berapa kali kemunculannya? Ini berarti frekuensi atau F. Ya, kemudian kita urutkan nih, ya kita urutkan sesuai dengan frekuensi kemunculannya. Ya, kita membentuk rank atau urutan, ya R. Nah, biasanya gitu ya. Artikel atau kata yang muncul paling sering gitu ya. Kemudian yang berikutnya munculnya tidak begitu sering dan seterusnya. Dan mayoritas kata mungkin hanya muncul beberapa kali saja, tidak banyak. Nah, Ziplo ini menyebutkan bahwa ada konstanta C ya yang kita bisa gunakan, yaitu dari frekuensinya kita kalikan dengan ranknya atau peringkatnya sehingga kita memperoleh konstanta C ini. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya di dalam sebuah artikel uh, ada beberapa kata yang muncul, gitu ya. Minyak goreng misalnya, dia muncul sebanyak 25 kali. Ya, ranknya adalah 300, berarti F kali R-nya adalah 7.500. Harga gitu. Ini sepertinya mungkin ini adalah contoh untuk artikel tentang kenaikan harga minyak goreng gitu ya. Ada minyak goreng, ada harga, ada naik, ada pedagang, ada konsumen gitu ya, ada pasar dan juga ada protes. Ya. Harga dia muncul sebanyak 18 kali. Ranknya 400, maka F kali R-nya adalah 6.800. Nah, di dalam Ziplow dia menyebutkan bahwa kata yang sering muncul, paling sering muncul itu secara umum, ya secara umum selisihnya jauh dengan yang ada di peringkat berikutnya. Nah, misalnya goreng dengan harga, selisihnya frekuensinya cukup jauh. Gitu. Dan untuk yang berikut-berikutnya selisihnya semakin jauh. Ini adalah dari Ziplow, ya. Nah, teman-teman semuanya di dalam sesi kali ini kita akan membahas mengenai lebih dalam tentang teks preprocessing. Jadi kalau kita sudah memiliki collection-nya gitu ya, bagaimana kita mempersiapkan datanya. Jadi di teks preprocessing ini pada prinsipnya adalah suatu proses di mana kita bisa mengubah ya bentuk data yang memang belum terstruktur menjadi data yang terstruktur. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dalam hal ini kita melakukan teks preprocessing pada teks. Ada beberapa teknik yang akan kita pelajari ya dan akan kita praktekkan di sesi praktikum, yaitu ada tokenisasi, ada capitalization atau case folding, kemudian ada eliminasi stop words, ada normalisasi dan ada stemming. Ini beberapa di antaranya ya. Tokenisasi. Di tokenisasi ini kita melakukan proses untuk memotong suatu teks ya menjadi bagian-bagian yang disebut sebagai token. Ya, setiap token adalah kandidat entry index gitu ya. Nah, setelah kita lakukan pemrosesan lebih lanjut. Contohnya, lakukan tokenisasi. Berarti kita memotong menjadi teks-teks bagian-bagian dari teksnya. Contohnya, ini ada input misalnya. Ini adalah misalnya status di Twitter misalnya. Selamat malam semuanya, makan apa kita hari ini? Ya, ini sebuah kalimat. Nah, kita memotong teks ini, ya, yang disebut sebagai token. Nah, kita memperoleh beberapa token nih. Ada selamat, kemudian ada malam, gitu ya. Ada semuanya, gitu ya. Ada makan, kemudian apa, kita, hari, dan ini. Ya, ini ada beberapa token. Jadi tokenisasi, memotong, simple sekali. Kita melakukan memotong teks. Jadi bagian-bagiannya. Oke. Nah, tapi ada permasalahan ya teman-teman semuanya. Bagaimana memotong dengan baik, gitu ya? Memotong dengan baik, sulit memotong dengan baik. Ada beberapa permasalahan. Contohnya nih, contohnya. Kalau kita memiliki istilah misalnya di dalam bahasa Inggris misalnya, Indonesia's capital, gitu ya. Ada apostrofnya di sini, ya, apostrofnya.
Kalau biasanya kita memisahkan gitu ya, memisahkan eh, token itu dengan spasi, ternyata nggak selalu ya. Kita juga bisa memisahkan dengan tanda bacanya, misalnya koma, kemudian titik, tanda tanya, tanda seru, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau misalnya apostrof bagaimana? Indonesia's capital. Apakah ini berarti tokennya adalah Indonesia? Ataukah Indonesia's? Ataukah Indonesia's? Pakai apostrof. Gitu ya. Yang lain misalnya. Hewlett Packard. Nah, apakah artinya ini adalah sebuah merek? Gitu ya. Sebuah merek di komputer. Ya. Hewlett Packard. Hewlett dan Packard sebagai dua token ataukah satu token? Tapi dua kata loh ini. Ya, dua kata. Tapi apakah ini akan diganggu sebagai satu token ataukah dua token? Yang lain dalam bahasa Indonesia. Se-Indonesia, kemudian sepulau Jawa, misalnya, ya, pakai strip. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris misalnya state of the art. Nah, gimana nih kita melakukan tokenisasinya? Apakah ini berarti satu token ataukah dua token? Kemudian Indonesia ataukah se-Indonesia? Ataukah Indonesianya saja? Ya. State of the art juga gitu. Nah, tokennya gimana nih? Pro kemerdekaan misalnya pakai strip. Co-education, lowercase, apakah lowercase-nya digabung ataukah pakai strip ataukah pakai spasi? Nah, yang lain misalnya di Indonesia. Kalimantan Timur, apakah ini menjadi dua token yaitu Kalimantan dan Timur ataukah jadi satu token Kalimantan Timur? Karena Kalimantan dan Timur masing-masing memiliki arti berbeda. Rumah sakit, rumah artinya berbeda dan sakit memiliki arti yang berbeda. Tapi ketika digabung menjadi arti yang lain. Rumah sakit, tanggung jawab, tanggung ada sendiri. Jawab ada sendiri. Tapi tanggung jawab ini adalah kedua kata majemuk. Ya kan? Apakah ini dihitung sebagai satu token ataukah dua token? Ya. Bagaimana? Oh, kalau gitu mungkin ini satu token, ya. Karena harus satu kesatuan. Nah, bagaimana kita menentukan itu sebagai satu token? Oke. Nah, ada beberapa skenario. Skenario yang pertama adalah jika dia dianggap sebagai dua token, misalnya dipisahkan tanda strip, maka query yang mengandung hanya salah satu dari dua token akan cocok. Contohnya, Hewlett Packard. Kalau ini dianggap sebagai dua token, ya, Hewlett sama Packard, maka query Packard akan juga menerima atau meretrieve dokumen mengenai Hewlett Packard. Apakah ini oke? Setiap anything terkait dengan Packard, maka maksudnya adalah Hewlett Packard. Is it correct? Apakah itu yang benar? Nah, itu yang menjadi permasalahan kita. Tanggung jawab. Nah, kalau ini dianggap sebagai dua token, maka apakah query tanggung? Gitu ya. Kalau orang kalau mencari tanggung, maka tanggung jawab juga masuk juga nih. Ataukah enggak? Gitu ya. Oke nggak nih seperti ini? Ini kalau dianggap kita ini dua token. Jika dia dianggap satu token, wah kayaknya kalau tanggung jawab nggak bisa nih dua token, gitu, karena mananya beda. Mungkin bagaimana kalau jika dianggap satu token? Jika dianggap satu token, maka query yang mengandung hanya satu saja dari dua token tidak akan cocok atau tidak akan match. Artinya kalimat tersebut tidak akan kita peroleh. Contohnya, se-Indonesia tadi, se-Indonesia. Berarti kalau kita mencari dengan query Indonesia, ya, kalau dianggap sebagai satu token se-Indonesia ini, maka nggak akan cocok nih dengan dokumen tentang se-Indonesia. Ya kan? Karena se-Indonesia dianggap token tersendiri, berbeda dengan query Indonesia. Ya, nah ini ada permasalahannya. Yang lain adalah lebih lagi. Bahasa Jepang misalnya memiliki metode penulisan dengan 4 jenis script. Ya, ada kanji yang digunakan untuk kata asli yang eh, sedikit banyak berasal dari pengaruh Chinese, gitu ya. Kemudian hiragana untuk imbuhan, kemudian partikel, cara baca dan seterusnya. Kemudian katakana untuk penggunaan penulisan kata serapan dari bahasa asing, nama orang asing, gitu ya, merek dan seterusnya. Kemudian romaji. Romaji ini adalah penulisan yang sama dengan alfabet, ya. Nah,
Misalnya seperti ini, ya, kita melakukan tokenisasinya sulit, gitu ya. Karena ada 4 jenis script di sini, ada ada katakana di sini, fortune, gitu ya. Kemudian ada hiragana di sini, tame. Kemudian ada kanji di sini, jikang, gitu ya. Kemudian ada romaji, gitu ya. Ada romaji di sini, ada ka, gitu ya. Nah, ini tercampur sehingga sulit. Kemudian selain itu, kalimat di dalam bahasa Jepang dan bahasa Chinese gitu ya, tidak memiliki spasi sebagai pemisah kata. Sehingga bagaimana kita melakukan tokenisasi secara langsung? Lebih sulit gitu ya, lebih sulit. Misalnya contohnya adalah tadi ini adalah kalimat di dalam bahasa Jepang. Kemudian ini adalah kalimat di dalam Chinese. Sulit gitu ya kita menentukan mana katanya. Padahal kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara jelas ya kita bisa melihat eh, perkata gitu ya, pemisahan perkatanya. Tapi kalau di dalam kalimat Chinese-nya sulit sekali kita melihat mana nih katanya, kecuali gitu ya kita memang sudah memiliki penguasaan terhadap bahasa tersebut, sehingga untuk mesin ya mengidentifikasi mana token-tokennya secara langsung akan sulit. Nah, ini adalah problem bahasa di dalam tokenisasi. Kemudian teman-teman semuanya, problem bahasa yang lain adalah contohnya adalah bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab secara umum memiliki metode penulisan dari kanan ke kiri, baik untuk huruf maupun angka. Ini saya ambil dari contoh gitu ya. Marhaban bikum di Wikipedia ya. Selamat datang di Wikipedia gitu ya. Jadi dibacanya dari kanan ke kiri ya. Namun gitu ya, dalam penulisan modern bahasa Arab sudah mengadopsi ya, penulisan angka dari kiri ke kanan. Nah, berbeda nih, walaupun sebenarnya bahasa Arab juga memiliki metode penulisan dari kanan ke kiri untuk angka juga gitu. Tapi kalau di penulisan modern mereka menggunakan dari kiri ke kanan. Berbeda dengan penulisan hurufnya. Hal ini menyulitkan untuk tokenisasi. Contohnya adalah kalimat ini. Kalimat yang saya ambil dari Wikipedia ya, negara Saudi yang pertama didirikan pada periode ya, nah 1157 Hijriah sampai 1233 Hijriah. Nah, bisa dilihat di sini bahwa hurufnya itu dimulai dari kanan ke kiri, tapi untuk eh, angka gitu ya dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, seperti itu. Ini menyulitkan. Kemudian bahasa Jerman misalnya bahasa Jerman. Bahasa Jerman sering menggunakan gabungan kata yang tidak dipisahkan dengan spasi. Ya. Nah, ini contoh yang saya gunakan. Ya. Sulit sekali. Ini satu gabungan kata tanpa spasi sama sekali dan memang panjang sekali. Yang artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pegawai perusahaan asuransi jiwa. Spasinya terlihat, masing-masing tokennya terlihat, gitu ya. Kalau dalam bahasa Jerman ini sulit sekali kita memperoleh tokennya yang mana, gitu ya. Bahasa Prancis berikutnya adalah memiliki banyak tanda apostrof yang menyulitkan tokenisasi, gitu ya. Misalnya kalimat seperti ini, ya, apakah Lome akan dianggap sebagai satu token ataukah dua token di sini, ya, karena ada apostrofnya. Sama nih ya, di sini kita melihat ada dua apostrof nih. Mana nih akan dijadikan satu token ataukah dua token? Ya, ini problem bahasa. Nah, dari tadi kalau kita sudah melakukan proses tokenisasi gitu ya, tentu saja dengan menyesuaikan dari kondisi masing-masing bahasa ya, dan kebutuhan kita bisa di tahap berikutnya adalah melakukan case folding dan capitalization. Capitalization itu apa? Capitalization itu adalah proses di mana kita mengubah teks ya menjadi seluruhnya huruf kapital atau uppercase. Nah, kalau case folding sebaliknya yaitu mengubah teks menjadi seluruhnya huruf kecil atau lowercase. Ya, contohnya inputnya seperti ini. Selamat pagi.
Kalau capitalization maka kita ubah menjadi huruf kapital semua. Cashfolding berarti huruf kecil semua. Nah, ini sering kita gunakan gitu ya. Kenapa? Karena di dalam bahasa pemrograman yang umum digunakan, dalam hal ini kita akan menggunakan Python, bahasa pemrograman ini case sensitif gitu ya. Sehingga akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Ya, oleh karena itu kita butuhkan capitalization atau case folding. Kenapa? Supaya ya selamat yang ditulis dengan S besar dan selamat yang ditulis dengan huruf kecil itu dianggap sama karena katanya sebenarnya sama gitu. Tidak masalah ditulis dengan huruf besar atau huruf kecil. Kita berharap bahwa itu kata itu dikenali secara sama gitu karena memang merujuk pada kata yang sama ya. Sehingga kita lakukan case folding ataupun capitalization ini. Nah, tahap berikutnya adalah melakukan eliminasi stop words. Nah, apa itu stop words? Stop words ini adalah kata-kata yang dianggap hanya memiliki sedikit makna atau artinya itu kurang kurang signifikan di dalam pemrosesan teks. Namun dia seringkali muncul sehingga dapat kita eliminasi. Dan memang setiap bahasa memiliki daftar stop words yang beda-beda. Misalnya contohnya kalau dalam bahasa Indonesia kata yang sering muncul tapi bisa kita eliminasi ya misalnya kata yang, pada, kemudian dari, kemudian dan gitu ya. Ini kan maknanya sedikit gitu ya. Artinya tidak ada something yang eh, begitu bermanfaat dari kata-kata ini kalau kita hilangkan. Kalau berbahasa Inggris kemudian and, the, of dan seterusnya. Nah, ada strategi lain yaitu kita bagaimana menentukan stop word adalah dengan menghitung frekuensi kemunculan suatu kata dan menganggap bahwa kata-kata yang jarang muncul di dalam dokumen sebagai stop words yang dapat kita eliminasi. Nah, kenapa stop words ini kita buang gitu ya supaya model yang kita gunakan lebih lebih efisien. Nah, tahapan berikutnya adalah normalisasi. Dalam normalisasi ini kita melakukan pengelompokan token-token yang penulisan hurufnya berbeda, tapi sebenarnya dia masuk ke kata yang sama gitu ya sehingga menjadi satu term yang sama. Ya, kalau tadi masalah case folding gitu ya sekarang ini normalisasi. Contohnya ada kata anti vaksin. Nah, anti spasi vaksin. Ya. Dapat kita tuliskan dalam beberapa variasinya, misalnya apa, anti spasi vaksin atau digabung tanpa spasi atau digabungkan dengan strip ya. Padahal ini merujuk hal yang sama, kalau mesin yang membacanya kan berbeda gitu ya. Ini merujuk ke hal yang sama sehingga perlu kita lakukan normalisasi. Ya. Kemudian supaya agar ada kesesuaian antara gelar doktor dan yang ditulis dengan DR titik dan DR saja tanpa titik. Ini kan merujuk ke hal yang sama. Tapi kalau oleh mesin dianggap berbeda, ya kan? USA yang ditulis secara langsung maupun dipisahkan dengan titik, ini kan merujuk ke hal yang sama. Kalau kita manusia kita tahu bahwa ini hal yang sama, tapi mesin nggak tahu. Ya, karena berbeda sehingga kita perlu melakukan normalisasi. Selain itu, normalisasi dapat juga kita gunakan untuk apa? Mengelompokkan bahasa gaul ke bahasa bakunya. Ya, misalnya untuk penulisan kata saya itu bisa kita menggunakan gue, bisa menggunakan gua, aku gitu ya. Kemudian aki pakai ki gitu ya, bahasa gaulnya atau sy misalnya dan seterusnya. GW dan seterusnya. Jadi karena itu merujuk ke term yang sama gitu ya sehingga kita bisa melakukan normalisasi ya. Caranya bagaimana? Caranya ada dua yang sering kita lakukan yaitu dengan misalnya menghapus titiknya nah, untuk membentuk sebuah term yang sama misalnya USA tadi berarti eh, apa namanya U titik S titik E titik gitu ya itu dengan USA secara langsung itu akan dianggap sebagai satu term yang sama merupakan bagian dari satu term yang sama USA ya. Kemudian menghapus strip. Nah, ini juga sering kita lakukan untuk membentuk sebuah term. Tadi anti vaksin pakai strip, anti vaksin gitu ya, yang tanpa strip gitu langsung digabung. Kita gabungkan ke dalam satu term yang sama anti vaksin tadi. Ya, ini normalisasi.
Berikutnya tahapan lain adalah lemmatization. Nah, lemmatization ini atau lemmatisasi prinsipnya adalah kita merubah bentuk dari bentuk yang jamak ya atau plural maupun variansnya ke dalam bentuk dasar. Bentuk dasar itu seperti apa? Itu bentuk yang biasa kita gunakan saat pencarian di dalam kamus. Nah, ini seringkali kita gunakan di dalam bahasa Inggris maupun bahasa lainnya karena mereka memiliki bentuk plural gitu ya, bentuk jamak. Contohnya am, are, is. Nah, ini kita ubah menjadi be. Karena kan prinsipnya hal yang sama nih, gitu ya. Eh, Merujuk kepada orang pertama tunggal, gitu ya. Merujuk pada orang pertama jamak, misalnya merujuk kepada orang ketiga, gitu ya. Nah, tapi prinsipnya kan sama, dia be, ya. Sehingga kita bisa kelompokkan, gitu ya. Nah, sehingga mengacu kepada hal yang sama, ya, karena pada prinsip yang sama. Hanya masalah pattern di dalam bahasa. Kemudian buku misalnya book ya books gitu ya ada versi jamaknya. Kemudian ini akan kita gabungkan karena maknanya sama buku saja. Kita nggak begitu penting apakah bukunya satu atau banyak kan gitu. Yang penting maknanya kan buku. Ya, sehingga kalau kita memiliki kalimat seperti the girls books are colorful ya di sini ya kita lakukan lematisasi di sini girls-nya gitu ya apostrof S-nya kita buang karena pada prinsipnya kan girl gitu kan. Nah books-nya juga jamak, nah kita ubah nih ya. Nah, pada prinsipnya kan books gitu. Book yang ini adalah bentuk dasar yang kita gunakan pada saat mencari di kamus. R kita rubah kemudian D ya seperti ini. Nah, tahap berikutnya adalah kita melakukan stemming. Ya, di dalam stemming ini kita melakukan apa? Kita mengubah kata-kata yang memiliki imbuhan ya ke dalam bentuk-bentuk dasarnya, yaitu bentuk yang tanpa imbuhan. Supaya apa? Pada saat kita melakukan indexing mudah ditemukan. Contohnya, kalau kita di dalam bahasa Indonesia gitu ya, ada kata mengambil, mengambil. Ada mengambil, ada diambil gitu ya, pengambilan gitu ya dan seterusnya. Kita ubah ke bentuk dasarnya itu ambil. Ini ada kalimat yang kita cari apa kata dasarnya. Bahasa Inggris misalnya automates, automatic, automation. Ini kan sebenarnya bentuk dasarnya sama sehingga bisa kita reduksi. Consult, nah, bisa consult, bisa consultant, consulting, consultative, consultants, consulting, dan seterusnya. Ini kan bentuk dasarnya sama, consult. Nah, jadi stemming itu merubah supaya apa? Ya tadi kalimat atau kata-kata yang hanya merupakan variasinya. Tadi ada imbuhannya tadi, kita ubah merujuk ke hal yang sama yaitu bentuk dasar. Ya, melakukan stemming. Nah, di dalam bahasa Inggris, teman-teman semuanya ada beberapa algoritma stemmer yang bisa kita gunakan. Secara umum hasilnya memang relatif mirip, ya algoritma stemming ini. Ada yang melakukan dengan truncating, ya, atau penghapusan atau pemotongan imbuhan, ya. Itu ada beberapa algoritma di sana ada Lovings, ada Porter, ada Pace, ada Dawson. Ya, banyak yang bisa kita gunakan yang pada prinsipnya adalah melakukan truncating ya, pemotongan imbuhan. Ada lagi yang menggunakan pendekatan statistical ya, dengan n-gram, kemudian dengan hidden Markov model atau HMM dengan YAS. Ya, kita menghitung secara statistik. Kemudian ada gabungan dua-dua mixnya, ya, baik yang inflectional dan derivational, kemudian corpus based dan konteks sensitif. Corpus based berarti tergantung dari korpusnya. Jadi kita sudah memiliki listnya. Ya, ini secara umum seperti ini ya, algoritma-algoritma yang tersedia. Jadi kita sebenarnya bisa menggunakan berbagai teknik. Teknik ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Berlaku pada mayoritas kasus, tapi pada kasus yang lain mungkin tidak bagus. Ya, sehingga bagus bagi kita kalau kita bisa membandingkan. Contohnya kalau misalnya dalam bahasa Inggris kita memiliki sampel text seperti ini gitu ya, such an analysis can reveal features that are not
easily visible from the variation in the individual genes, and can lead to a picture of expression that is more biologically transparent and accessible to interpretation. Ya. Nah, ini kalau kita gunakan stemmer dengan algoritma Lovins, dengan algoritma Porter dan algoritma Pace, hasilnya akan sedikit berbeda. Tapi karena mereka menggunakan metodologi yang berbeda, ya, menggunakan algoritma yang berbeda, tapi kita bisa melihat bahwa secara umum kita memperoleh hasil yang lumayan mirip, ya, dengan metode yang berbeda. Tidak ada di sini yang kemudian menjadi yang paling sempurna, ya. Nah, rekan-rekan semuanya, banyak library Python yang bisa kita gunakan untuk melakukan text preprocessing ini, baik yang meliputi keseluruhan proses maupun hanya sebagian saja, yaitu tokenisasi, case folding, eliminasi stop words, normalisasi, gitu ya. Banyak library-nya, ada Sastrawi. Sastrawi ini khusus untuk bahasa Indonesia, High Quality Stammer Library for Indonesian Language. Ini pada awalnya dibuat dengan PHP, tapi kemudian dikonversi gitu ya, tersedia untuk Python, tersedia untuk Java dan seterusnya. Fokus memang kepada bahasa Indonesia. Ya, kemudian ada Spacy, kemudian ada NLTK dan ID Stop Words. ID Stop Words ini hanya menyediakan untuk list-list stop words yang bisa kita gunakan, ya. Tokenisasi, case folding dan lainnya kita bisa lakukan sendiri. Ya, ini ada beberapa library yang bisa digunakan dan diekspor. Nanti di dalam praktikum kita akan mencoba menggunakan ini, ya. Nah, demikian teman-teman semuanya untuk materi hari ini. Kita sudah membahas bagaimana melakukan text preprocessing, ya, dari korpus atau dokumen yang kita peroleh sehingga kita bisa memperoleh informasi yang semaksimal mungkin dari dokumen tersebut. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan dan saya tutup dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.